zaman baru dimulai dengan penyatuan India, di bawah Mughal yang agung. Prestasi dinasti ini, yang menghasilkan deretan penguasa Langka yang kompeten, disebabkan oleh konstelasi tertentu keadaan sejarah. Kondisi tersebut dicontohkan oleh karir mencolok Babur, yang menaklukkan India untuk Mughal. Babur memiliki karunia besar, berupa kehadiran pikiran yang cepat. Nasib memaksanya menggunakan karunia ini tanpa henti. Uzbek yang tersapu dari Asia Tengah ke Samarkand merampas kerajaan leluhurnya. Dengan dukungan Persia, dia dapat merebut kembali warisannya secara singkat. Koneksi Persia tetap penting baginya dan penerusnya. Berasal dari perbatasan yang terjepit di antara Kekaisaran Persia dan penunggang kuda dari utara, dia sama-sama terkesan dengan budaya Persia dan semangat bela diri dari musuh utaranya. Dia menulis puisi Persia dan dari Uzbek dia belajar strategi militer dan taktik yang kemudian membantunya menaklukkan India. Meningkatnya kekuatan dari orang Uzbek memaksanya pergi ke timur. Dia meninggalkan negaranya dan menaklukkan Afghanistan. Dari sana dia melakukan beberapa penaklukan ke India sebelum dia akhirnya memulai kampanye besarnya yang memunculkan kerajaan Mughal. Kesuksesannya di India terutama ditentukan oleh penggunaan senjata api dan artileri yang dibawa orang Turki ke Asia dari barat. Babur dulu sezaman dengan Sultan Ottoman Selim I dan penguasa Safawi dari Persia, Shah Ismail. Mereka meletakkan dasar untuk 3 jurusan kerajaan Mesiu di Asia. Kecepatan proliferasi strategi baru berdasarkan artileri medan bergerak sangat mengagumkan. Itu dijamin keunggulan cepat di medan perang seperti yang ditunjukkan Selim saat menaklukkan Suriah dan Mesir pada tahun 1517. Kemenangan Babur di India menyusul 9 tahun kemudian. Penerus Babur dengan iri hati menjaga teknologi baru tersebut di mana mereka berutang kesuksesan mereka dan bahkan tidak membaginya dengan sekutu setia mereka, Rajput, yang baru menguasainya beberapa saat kemudian. Itu adalah kontribusi unik Babur yang dia tahu cara menggabungkan penyebaran senjata baru ini dengan strategi kavaleri perang yang dia pelajari dari Uzbek. Pencapaian ini yang lebih mengejutkan karena senjata api ini sama sekali baru baginya. Dia dilatih sebagai pemanah dan tahu bagaimana menggunakan busur dan panah dengan sangat baik. Namun demikian, ia berhasil tidak hanya untuk memahami fungsi strategis dari senjata baru, tetapi juga untuk merencanakan pertempuran untuk mengintegrasikan penggunaan artileri dan kavaleri. Dia melakukan ini dengan sangat sempurna bahwa dia melampaui banyak jenderal di periode selanjutnya yang karena mereka adalah orang-orang yang menunggang kuda tidak dapat membedakan penggunaan yang tepat dari senjata yang lebih sedikit bergerak, sering kehilangan kontak dengan artileri. Saat Babur mengepung benteng Bajaur di perbatasan barat laut India pada tahun 1519, penampilan senapan inovatif menghibur para pembela benteng, seperti yang dilaporkan Babur dalam memoarnya. Mereka segera berhenti menjadi geli ketika penembak jitu Babur menembak jatuh beberapa dari mereka, dan tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. 7 tahun kemudian, di medan perang India tradisional dekat Panipat, Babur bertemu dengan pasukan besar Sultan Delhi, Ibrahim Lodi. Pasukan yang terakhir 10 kali lebih banyak daripada Babur, yang namun telah dengan hati-hati mengerahkan artileri pada malam pertempuran. Artileri medan ringan ditempatkan di belakang benteng kecil dan senjatanya diikat dengan tali kulit sehingga kavaleri musuh tidak bisa membuat mereka lari cepat. Penembak jitu dengan senapan juga ada di tangan. Pasukan Sultan, dengan ribuan gajah, penunggang kuda, dan bujang, berhenti di depan artileri sementara pemanah Babur terus berjalan menunggang kuda melewati musuh dan kemudian, dengan cara Uzbek, menyerang tentara yang berat dari belakang. Terjebak di antara tembakan dan hujan panah pasukan besar Sultan dikalahkan dalam beberapa jam. Lodi dan sebagian besar anak buahnya tewas di medan perang. Setelah itu, Babur mengulangi penampilan ini dalam pertarungan melawan pemimpin Rajput, Rana Sangha dari Mewar. Dalam konfrontasi ini Babur berhasil memberikan artileri yang lebih menakutkan menempatkan senjata boneka kayu di antara yang asli. Selain itu, dia berhasil memindahkan seluruh artileri, boneka dan semuanya, lebih jauh ke depan sementara pertempuran itu berkecamuk. Kemenangan seperti itu di medan perang diikuti oleh pengepungan yang berhasil benteng tempat musuh-musuh Babur berlindung. Dia berinvestasi sebanyak yang dia bisa dalam artileri ajaibnya.
Ketika dia bergerak lebih jauh ke timur untuk menggabungkan pasukannya dengan pasukan Gubernur Benggala melawan pemberontak Afghanistan di Bihar, dia meletakkan senjatanya di tongkang dan mengirimkannya menyusuri Gangga. Berpegang teguh pada senjatanya, rahasia kesuksesan Babar. Artileri bergerak Babar adalah inovasi yang mencolok bagi India. Senjata besar digunakan untuk pengepungan benteng telah dikenal di India selama beberapa waktu. Bangsa Mongol telah memperkenalkan mereka selama penggerebekan mereka, dan para Sultan Delhi karena itu telah dipaksa untuk meningkatkan benteng mereka. Tapi medan ringan artileri dan senapan adalah hal baru di India, dan mereka memberi Babar keputusan yang menentukan keuntungan atas lawan-lawannya. Babar juga berpegang teguh pada senjatanya dalam arti lain dari istilah itu, tentaranya terdiri dari unit-unit yang kurang lebih otonom yang dipimpin oleh para jenderal yang bisa membuat Babar terkesan dengan kejeniusannya yang strategis, tetapi belum tentu dengan rencana jangka panjangnya yang visioner. Para jenderal ini dan pasukan mereka ingin pulang dengan rampasan mereka. Babar, di sisi lain, adalah bertekad untuk mengklaim India sebagai warisannya, seperti negara itu dulu ditaklukkan oleh leluhurnya Timur. Sejak awal dia merawat orang India sebagai rakyatnya dan bukan sebagai mangsanya, dan dia menghukum berat perampok di antara prajuritnya sendiri. Ketika Timur datang ke India, namun, dia kembali setelah kampanye kemenangan singkat, para jenderal Babar mengharapkan dia melakukan hal yang sama. Namun, Babar telah mengambil keputusan untuk tetap tinggal. Dia memperlakukan para jenderalnya dengan cara diplomatis, berkonsultasi dengan mereka sebelum setiap pertempuran, dan berpisah secara damai dengan mereka yang ingin pergi. Jadi dia mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan hanya dengan memberi perintah. Banyak jenderal memutuskan untuk tinggal bersamanya. Putra Babar, Humayun, yang sangat dia cintai, telah berpartisipasi dalam acara pertempuran Panipat saat masih muda. Kemudian Babar mengirimnya ke Afghanistan untuk menahan benteng di sana. Seperti keberuntungan, Humayun kembali ke Delhi ketika ayahnya sakit parah. Tapi kemudian dia sendiri jatuh sakit. Babar berdoa kepada Tuhan agar dia mengambil nyawanya dan menyelamatkan nyawa Humayun. Tuhan mengabulkannya dan Humayun berhasil naik tahta. Suksesi dia sama sekali bukan kesepakatan sebelumnya. Menurut kebiasaan Mughal, semua pangeran kerajaan sama-sama berhak mewarisi kekuasaan, yang menyebabkan banyak persaingan di tahun-tahun berikutnya ketika para pangeran Mughal saling bertarung hingga yang paling kompeten, yang paling kejam, atau yang paling beruntung naik tahta. Ketika Humayun menggantikan Babar itu karena keberuntungannya, untuk seorang menteri yang kuat telah mensponsori pangeran lain dan Humayun telah kembali tepat pada waktunya untuk mempertaruhkan klaimnya sebagai putra kesayangan ayahnya. Keberuntungan ini segera meninggalkan dia, bagaimanapun. Setelah beberapa kampanye penaklukan yang berani, Humayun dicabut dari kerajaannya oleh Sher Shah Afghanistan dan, seperti Babar setelah kekalahannya dari Uzbek, Humayun melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai seorang yang tidak memiliki tanah. Dalam salah satu perjalanan ini putra Humayun, Akbar, lahir di Sind pada 1542. Humayun meninggalkannya bersama saudara laki-laki dan saingannya di Afghanistan dan pergi ke Persia, di mana dia tinggal di pengasingan selama beberapa tahun. Setelah kematian Sher Shah, dia merebut kembali India pada tahun 1555 dengan dukungan Persia. Tapi hanya setahun kemudian dia meninggal karena jatuh dari tangga perpustakaannya di Puranakila di Delhi. Dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat, Humayun telah membuat sesuatu yang menarik, mencoba untuk mensistematisasikan administrasi yang telah dia ambil alih sebagai suatu perjalanan perhatian dari Sher Shah, dirinya seorang administrator yang sangat kompeten. Humayun menggunakan 4 elemen sebagai kategori klasifikasi: api untuk tentara, air untuk departemen irigasi, bumi untuk pertanian dan pendapatan, dan udara untuk agama dan sains. Divisi yang benar-benar mendasar ini melakukannya tidak bertahan lama. Akbar segera memperbaikinya. Tapi gaya yang sistematis pembagian fungsi demikian diatur oleh Humayun.